Yang kelima, jika aliran pewahyuan roh telah berhenti mengalir pada firman tersebut, beralihlah kepada firman kedua dalam daftar dan lakukan proses yang sama. Jadi satu-satu, ambil daftar yang pertama, bayangkan doa bahasa roh, lalu dapat impresi atau dapat suara Tuhan dalam bentuk satu kata kayak satu kalimat kayak apa kayak penglihatan. Pokoknya saudara menangkap inti suara Tuhannya apa. Setelah saudara menangkap inti suara Tuhannya apa, deklarasikan dalam bahasa Indonesia secara antusias pula. Yang antusias, jangan lemes ya saudara. Harus bersemangat kalau deklarasi itu. Kalau enggak ada efeknya nanti. Nah sebetulnya yang saudara sedang lakukan adalah, saudara sedang mengaktifasi aliran pewahyuan roh. Saudara membayangkan firman terjadi, lalu saudara doa dalam bahasa roh, aliran pewahyuan bekerja. Roh hikmat dan pewahyuan bekerja, memberikan impresi, memberikan pewahyuan akan firman yang sedang saudara saudara taruh di pikiran saudara, ditambahkan pewahyuannya gitu loh saudara. Ini aliran pewahyuan. Kalau saudara terbiasa doa seperti ini, nanti bisa khotbah. Karena khotbah kan aliran pewahyuan juga. Nah kalau saudara merasa aliran pewahyuannya sudah berhenti, saudara nggak dapat apa-apa lagi. Sudah doa bahasa roh sambil membayangkan beberapa saat lamanya nggak dapat apa-apa lagi. Ya sudah, beralih ke daftar nomor 2 di dalam daftar janji firman tadi. Semua paham apa yang saya sampaikan? Kan nanti terakhir saya kasih contohnya. Sekarang saya bahas dulu semuanya, nanti terakhir baru saya kasih contohnya, oke? Supaya lebih jelas. Ya. Nah lakukan proses yang sama, ambil janji firman yang nomor 2, bayangkan dalam pikiran imajinasi kita, doa bahasa roh, sampai dapat suara Tuhan. Ketika dapat suara Tuhan, deklarasikan secara antusias, dengan berkobar-kobar, oke? Sampai aliran pewahyuannya selesai lagi. Ya, saudara sudah deklarasikan bahasa roh lagi nih, bahasa roh lagi sambil membayangkan janji firman yang tadi itu, dapat lagi nggak suara Tuhan? Kalau dapat lagi, deklarasi lagi. Kalau sudah berhenti, sudah beberapa lama sudah nggak dapat suara Tuhan, ya sudah, lakukan berikutnya, janji firman yang berikutnya. Jelas ya? Bisa lakukan itu? Oke. Yang keenam, lakukan terus seperti itu sampai daftar firman yang ada selesai. Jadi kalau ada 6 janji firman dalam daftar saudara, berarti saudara harus lakukan 6 kali putaran itu. 6 read itu. Kalau ada 3, ya 3 kali putaran. Tapi jangan punya motivasi kayak gini. Kalau 6 kebanyakan 3 aja. Supaya cuma 3 putaran. Kalau 6 putaran capek. Ini saudara nggak disuruh lari, doa. Jelas ya? Lalu yang ketujuh, itu setelah semua daftar selesai, waktu doa deklarasi saudara selesai, sudah amin. Nah dalam kehidupan selanjutnya, di luar kamar doa saudara, saudara harus lakukan yang ketujuh, lakukan afirmasi. Afirmasi itu peneguhan. Dalam bentuk perkataan maupun tindakan. Pastikan selalu ada afirmasi yang berkesinambungan setelah deklarasi. Kesalahan kita banyak kali adalah kita melakukan deklarasi, tapi tidak memperhatikan afirmasi. Deklarasi harus diteguhkan oleh afirmasi. Deklarasi tanpa afirmasi di dalam dunia roh akan ditangkap sebagai sebuah kebimbangan atau keraguan. Afirmasi akan seperti memeteraikan deklarasi yang saudara buat di hadapan Tuhan dan di hadapan setan, di hadapan dunia. Ketika kita mendeklarasikan firman, itu kan terjadinya di dalam roh ya saudara ya. Itu bukan cuma di hadapan Tuhan loh. Di hadapan semua setan juga. Di dalam roh, di dalam alam roh. Semua yang roh dengar. Jelas ya? Nah saudara harus meneguhkan dengan afirmasi. Caranya gimana? Minimal yang saudara bisa lakukan adalah ketika saudara berkata-kata, pastikan saudara tidak mengatakan yang bertentangan dengan apa yang saudara deklarasikan. Saya tidak bilang ini mudah, saya cuma bilang ini harus. Ini harus latihan memang.
Karena sehari-hari dalam hidup kita, seringkali kita cuma mengatakan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, bukan apa yang kita percaya dari firman. Mulut kita ini terlatih untuk selalu mengatakan apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Bukan apa yang kita percaya dari firman. Ketika kita deklarasi, kita selalu mendeklarasikan apa yang kita percaya dari firman. Betul? Deklarasi itu bukan berdasarkan fakta. Deklarasi selalu berdasarkan firman. Nggak mau tahu saudara sudah alami atau belum, pokoknya namanya iman itu dibangun di atas dasar firman. Iman itu nggak peduli faktanya. Iman itu nggak peduli kenyataannya bertolak belakang. Pokoknya iman cuma memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Kenapa kita harus memperkatakan apa yang Tuhan katakan? Tuhan mengatakannya terlebih dahulu supaya kita bisa mengatakannya dengan yakin. Kalau Tuhan tidak mengatakannya, kita tidak bisa dengan yakin mengatakannya. Tuhan telah mengatakannya, maka kita mengatakannya dengan yakin. Supaya kita bisa mengatakannya dengan yakin. Iman itu dibangun di atas dasar apa yang telah Tuhan katakan dan apa yang telah Tuhan lakukan. Itu sebabnya dalam deklarasi kita hanya memperkatakan apa yang telah Tuhan katakan kepada kita dan apa yang telah Tuhan kerjakan, apa yang telah Tuhan selesaikan. Apa yang telah Tuhan katakan adalah apa yang Tuhan selesaikan. Tuhan tidak akan berkata kepada kita kalau dia belum menyelesaikannya. Jelas semuanya? Jadi jangan mendeklarasikan sesuatu yang engkau rasakan. Engkau harus hanya mendeklarasikan apa yang firman katakan. Oke? Nah, sehari-hari dalam afirmasi, sehari-hari tugas saudara adalah memberikan afirmasi. Terus kumandangkan kata-kata yang sesuai dengan deklarasi yang saudara sampaikan. Kalau gagal gimana? Enggak apa-apa, belajar terus. Belajar terus. Kan ketika saudara ngomong kan saudara berasa nih, aduh yang saya ngomong ini bertentangan dengan yang tadi saya deklarasikan. Kan gitu saudara. Sadar dong. Semua kalau ngomong sadar kan? Jangan bilang sama saya, Pak saya sudah lupa apa yang tadi saya katakan. Nah, iman itu membuat saudara tidak lupa apa yang engkau katakan. Kalau engkau deklarasi engkau lupa, aneh itu. Nggak mungkin. Lalu saudara melakukan tindakan-tindakan, walaupun tindakan-tindakan kecil, tapi lakukan untuk meneguhkan deklarasi saudara. Contoh yang gampang apalah. Saudara doa untuk kesembuhan nih. Deklarasi untuk kesembuhan kan? Tuhan aku percaya semua sakit penyakitku telah ditanggung Yesus di kayu salib. Semua kelemahanku telah ditanggung Yesus di kayu salib. Aku tidak sakit lagi, aku tidak lemah lagi. Semua sakit penyakitku telah dipaku di kayu salib. Sakit apa? Sebutkan. Sakit pusing, migrain, dipaku di kayu salib. Apa yang saudara lakukan? Saudara bayangkan migrain dipaku di kayu salib. Kena pakunya tuh. Kelihatan? Sudah melihat itu? Sakit kepala kiri, sakit kepala kanan, sakit kepala tengah. Dipaku semuanya. Terus deklarasikan kayak gitu. Nah setelah itu lakukan afirmasi, lakukan tindakan-tindakan yang meneguhkan deklarasi saudara. Katakanlah misalnya saudara kan merasa lemah tadinya. Saudara mulai gerak-gerakin tubuh saudara, ya, mengkonfirmasi bahwa saudara percaya apa yang saudara deklarasikan. Aku tidak lemah lagi, aku tidak lemah lagi, aku tidak lemah lagi, aku kuat, aku kuat, aku kuat, aku kuat. Lakukan tindakan-tindakan yang memberikan peneguhan. Bahwa saudara mempercayai apa yang engkau deklarasikan. Sehingga dunia roh akan menangkap engkau percaya. Bukan engkau bimbang. Karena firman Tuhan berkata orang yang bimbang tidak akan menerima apa-apa. Jadi saudara harus meneguhkan bahwa engkau percaya. Semua paham apa yang disampaikan? Ya. Jadi pastikan selalu ada afirmasi yang berkesinambungan setelah saudara melakukan deklarasi. Ya. Deklarasi tidak di kamar doa saudara bukan akhir dari segala-galanya.
Kehidupan sehari-hari saudara sangat menentukan apakah deklarasi itu dibatalkan atau tidak. Dibatalkan atau diteguhkan. Karena afirmasinya dilakukan oleh kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang deklarasinya dibatalkan karena tidak ada afirmasi dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Orang Israel itu saudara berkali-kali ngomong kayak gini. Pokoknya Tuhan ngomong apa saja kami lakukan. Orang Israel itu banyak janji manis sama Tuhan. Persis orang Kristen. Pokoknya kami akan beribadah kepada Tuhan seumur hidup kami. Semua keturunan kami akan beribadah kepada Tuhan. Giliran ada masalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut menentang deklarasinya. Nah akhirnya dibatalkan. Akhirnya yang Tuhan dengar afirmasinya. Bukan deklarasinya. Akhirnya mereka mati di padang gurun. Kayak gitu contohnya. Oke, saya harap jelas. Kalau nggak jelas harus dengar ulang rekamannya. Oke, sekarang saya mau memberikan catatan tentang deklarasi. Tolong perhatikan baik-baik catatan ini. Ada 6 catatan yang saya mau berikan tentang deklarasi. Pertama, deklarasi harus bersifat pribadi. Ini deklarasi yang saudara lakukan di kamar doa saudara nih. Doa deklarasi. Kalau doa deklarasi yang untuk pribadi harus bersifat pribadi. Maksudnya saudara pakai kata ganti orangnya itu aku, saya, jangan dia, atau jangan kami. Kecuali saudara sedang berdoa untuk gereja, boleh kami. Tapi kalau saudara berdoa tentang diri saudara sendiri, pakai aku atau ganti dengan nama saudara. Jelas ya saudara? Misalnya, aku percaya aku telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Saudara jangan mengutip firman-Nya gini, Tuhan Engkau berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Kalau mau pembukaannya gitu boleh, tapi setelah itu dibalik lagi ke aku. Dan aku percaya aku telah menerima kesembuhan itu oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Sifatnya pribadi. Lalu yang kedua, deklarasi itu harus detail dan spesifik. Jangan global. Karena detail dan spesifik itu memperlihatkan kepercayaan. Yang global itu memperlihatkan keraguan saudara. Contoh, katakanlah. Saudara doa seperti ini. Tuhan aku percaya Engkau memberkati aku. Nah ini kurang detail dan spesifik ini. Saudara percaya Tuhan memberkati saudara. Ya, tapi detailnya apa? Spesifikasinya apa? Kalau saudara deklarasi seperti ini, kalaupun doa saudara dijawab, saudara tidak akan ngerti jawabannya apa, jawabannya gimana, karena deklarasinya enggak detail dan enggak spesifik. Saudara harus bikin itu secara detail dan spesifik. Tuhan aku percaya Engkau memberkati aku, Engkau memberkati pekerjaanku, sehingga semua pekerjaanku yang aku kerjakan menjadi berhasil, penghasilanku terus bertambah dari waktu ke waktu, karirku meningkat, itu detail namanya. Terima kasih Engkau telah memberkati aku, Engkau memberkati aku dengan rumah, dengan mobil, itu detail. Kalau cuma Engkau memberkati aku itu global sifatnya. Nah seringkali penyebab mengapa orang doanya nggak detail karena dia kurang percaya. Ketika dia bilang, terima kasih Tuhan Engkau memberikan aku rumah. Rumah? Lu nggak mikir. Mau beli pakai apa? Pakai daun. Ngomong sendiri di pikirannya saudara. Emang gaji lu berapa? Punya rumah. Iman si iman, mikir dong. Gitu saudara. Ini ceritanya dalam pikiran saudara kayak nggak pernah ngalamin aja sih.
Kan gitu kira-kira ceritanya ya. Makanya harus spesifik, harus detail. Usahakan sedetail-detailnya, sespesifik-spesifiknya. Misalnya saudara doa untuk pelayanan. Tuhan, aku percaya Engkau memakai aku. Itu global, terlalu global. Mau maksudnya memakai apa? Engkau percayanya Tuhan pakai kamu itu gimana? Atau saudara berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau memakai aku untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Itu juga masih global. Menyembuhkan orang-orang sakit. Sakit apa yang kau sembuhkan? Terus di breakdown sampai sedetail-detailnya, spesifiknya. Kalau perlu sebutin satu-satu penyakitnya itu loh. Aku percaya Tuhan, aku tumpangkan tangan atas orang sakit kanker sembuh, orang sakit pilek sembuh, orang sakit lumpuh bangun. Kan gitu saudara. Orang buta, matanya nggak ada, jadi ada. Detail dan spesifik. Jangan cuma global-global aja. Makanya saudara doanya singkat banget. Orang global semua. Tuhan, aku percaya Engkau memberkati aku. Amin. Tapi permasalahannya nggak ada yang dijawab jadinya. Karena nggak detail dan nggak spesifik. Saudara harus belajar percaya untuk hal yang detail dan spesifik. Kalau global mah nggak ketahuan percayanya apa. Nih saya tanya, saudara percaya Tuhan akan memberikan rumah buat saudara? Mana yang percaya angkat tangannya coba. Ini serius nih, percaya nih. Pernah deklarasi nggak? Benar. Deklarasinya gimana? Tuhan percaya, aku percaya Engkau telah menyediakan rumah bagiku, gitu kan? Itu masih global juga. Rumahnya kayak gimana? Tingkat 2. 2 kamar. Coba belajar didetailkan, spesifik saudara. Karena kalau saudara berdoa deklarasi dengan cara seperti ini, iman saudara akan terbangun lebih baik juga. Itu sasarannya gitu loh. Percayanya lebih bayangannya juga lebih Loh, sekarang kalau saudara deklarasi rumah katakanlah ya. Kan Tuhan sudah janji katakanlah Tuhan mau berkati saudara dengan rumah. Saudara bayangkan, waktu bayangkan rumahnya kayak gimana? Yang saudara bayangkan apa? Gambar rumah waktu saudara SD. Segitiga, kotak bawah, lalu warna-warni gitu. Ada sawah, tengahnya matahari. Itu gambar pemandangan. Kan saudara harus bayangkan secara detail. Iya kan? Jadi buat yang detail dan spesifik kalau deklarasi itu. Jangan global-global saja. Nanti iman saudara tidak terbentuk dengan baik. Percayanya kurang gitu loh. Waktu saudara membayangkannya juga kurang Misalnya saudara deklarasi untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan janji Tuhan akan pakai saudara untuk menyembuhkan orang sakit. Ya saudara harus bayangkan ketika saudara doakan orang buta yang biji matanya nggak ada, tiba-tiba biji matanya jadi ada. Orang lumpuh tuh yang di kursi roda, engkau bangkitkan, dia jalan, dia melompat-lompat, dia menari-nari. Ya bayangkannya sampai detail kayak gitu kan. Kalau nggak detail gimana saudara bisa lihat? Gimana imannya bisa terbangun dengan baik? Jadi harus detail dan spesifik. Beberapa orang mengatakan, ini nggak ada yang lebih gampang ya? Enggak. Ini yang paling gampangnya saudara. Kalau saudara sudah terbiasa terapkan ini akan lebih gampang lagi. Oke, lanjut. Catatan tentang deklarasi yang ketiga, bentuk waktunya sekarang, bukan nanti. Jadi bentuk waktunya harus sekarang, bukan nanti. Jadi hindari kata akan. Lebih baik daripada saudara pakai akan, lebih baik saudara pakai telah. Jadi hitungannya telah terjadi.
bukan akan terjadi. Karena iman itu waktunya sekarang. Kalau nanti itu bukan iman, itu pengharapan. Kalau pengharapan itu waktunya nanti. Tapi kalau iman itu waktunya sekarang. Karena saudara membangun iman, saudara harus pakai bentuk waktu sekarang. Jadi jangan berkata, Tuhan aku percaya engkau akan memberkati aku. Katakan saja, Tuhan aku percaya engkau memberkati aku. Itu waktunya sekarang. Kalau perlu saudara pastikan, engkau berkati aku sekarang, bukan besok, bukan tahun depan. Engkau telah memberkati aku sekarang. Firman-Mu berkata, engkau telah memberkati aku. Aku bukannya akan diberkati, aku telah diberkati. Aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Kayak gitu kira-kira saudara. Bentuk waktunya sekarang. Itu akan membentuk iman saudara juga lebih bagus. Lalu yang keempat, deklarasi harus menggunakan kalimat positif. Hindari kalimat negatif. Jadi hindari kata tidak. Misalnya, saudara sedang deklarasi untuk kehidupan saudara, Tuhan aku percaya engkau mengubahkan hidupku, aku tidak akan marah-marah lagi. Karena saudara sering marah-marah. Nah itu kan kalimatnya kalimat negatif, tidak akan. Waktunya juga nanti akan. Saudara ganti kalimatnya pakai kalimat positif. Tuhan aku percaya aku adalah seorang yang sabar. Kalimatnya positif. Dan waktunya sekarang. Jelas ya? Usahakan kayak gitu. Ini perlu latihan, ini perlu latihan. Saya nggak bilang saya sudah melakukan semuanya secara sempurna, tapi saya juga terus berlatih. Karena ini memang harus terus latihan. Tapi menurut pengamatan saya, hal-hal ini akan membantu saudara. Lanjut. Yang keenam sekarang ya, yang kelima ya. Hindari kalimat yang bermakna ganda. Hindari kalimat yang bermakna ganda. Mengapa harus menghindari kalimat yang bermakna ganda? Karena kalau saudara memakai kalimat yang bermakna ganda itu mengungkapkan keraguan saudara. Contoh katakanlah, saudara sedang deklarasi untuk kesembuhan. Tuhan aku percaya engkau menyembuhkan sakit penyakitku. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semua organ-organ tubuhku menjadi sehat sempurna. Tidak ada yang salah. Ya saudara misalnya kayak gitu. Engkau boleh sebutkan sakit penyakitnya. Yang engkau percaya telah disembuhkan oleh Tuhan. Engkau telah sembuhkan sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Misalnya kayak gitu. Lalu saudara tambahkan kalimat kayak gini. Walaupun sekarang belum sembuh, tapi aku percaya Tuhan menyembuhkan aku, dan kalaupun Tuhan izinkan aku sakit, ini kalimatnya maknanya ganda nih. Satu sisi saudara percaya saudara sembuh, lain sisi saudara masih ada keraguan. Jadi maknanya bisa sembuh, tapi bisa juga tidak. Bisa juga Tuhan izinkan untuk tidak sembuh, kan gitu. Hindari itu. Itu kalimat-kalimat bermakna ganda, menunjukkan keraguan saudara bahwa saudara akan sembuh. Bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Jelas ya saudara? Jadi hindari itu. Lalu yang keenam, lakukan deklarasi sampai mengobarkan roh kita. Jadi terus lakukan deklarasi bahasa roh, deklarasi bahasa roh, deklarasi bahasa roh, deklarasi. Sampai itu kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu mempengaruhi roh kita, emosi kita, perasaan kita. Emosi kita bangkit, maksudnya semangat. Jadi antusias. Kadang-kadang ketika kita deklarasi itu sampai menangis. Karena emosi kita terpengaruh juga. Kayak gitu. Perasaan kita terpengaruh juga. Oke? Sampai di sini jelas? Ada yang mau tanya? Enggak. Saya kalau ngajar jelas banget sampai enggak ada yang pernah tanya saudara. Nggak tahu jelas banget apa enggak jelas banget saudara. Karena kan orang enggak tanya itu ada dua macam ya saudara. Ngerti betul atau enggak ngerti apa-apa.
Jadi nggak tahu apa yang mesti ditanya gitu. Tapi saya percaya saudara ngerti betul lah. Kelihatan dari mukanya pinter. Muka dosen semua ini. Oke, sampai di sini jelas semuanya? Nah, saya kasih contoh prakteknya sekarang. Supaya lebih jelas. Contoh prakteknya. Saya kasih contoh dari kehidupan saya ya. Membangun iman dalam area keuangan. Kalau saya boleh terus terang, di antara area-area kehidupan saya rasa yang paling kuat adalah area keuangan. Mungkin saya mirip Abraham kali. Tapi beberapa di antara saudara juga kayak gitu. Beberapa di antara saudara juga punya iman yang cukup kuat dalam area keuangan. Saya sulit tergoncangkan dalam area keuangan. Makanya mau pandemi, mau demi apapun, saya nggak takut gitu loh. Nggak takut kekurangan. Mau jemaat berapapun, jemaat datang, jemaat pergi, saya nggak takut. Nggak takut kekurangan. Sama seperti Abraham. Dia mau dimanapun, saya ditempatkan di sini, saya ditempatkan di sana. Buat saya, pokoknya yang mana-mana Tuhan panggil aja gitu. Mana-mana Tuhan panggil, mati hidup buat Tuhan kan. Jadi saya nggak takut kekurangan, karena memang ada masa-masanya saya membangun iman dalam area keuangan cukup bagus, dan rasanya iman dalam area keuangan sudah cukup terbangun. Ya. Nah, saya kasih contoh ini karena ini yang saya rasa paling kuat, dan belum tentu orang lain paling kuat. Bisa jadi banyak orang yang paling lemah di sini. Saya mensinyalir ada banyak orang Kristen paling lemah di sininya justru. Kayak gitu. Makanya hidupnya banyak kekhawatiran. Goyang, keuangan goyang, jadi goyang. Di sisi yang lain saya merasa dalam masa-masa seperti ini, iman dalam area keuangan itu sangat penting. Karena kalau tidak, saudara bisa melakukan berbagai hal yang salah demi mendapatkan uang. Bisa melakukan hal-hal yang manusiawi demi mendapatkan uang. Saya berdoa supaya setiap saudara tetap ada di dalam jalur Tuhan, supaya setiap saudara tetap mempercayai bahwa Tuhan mencukupi semua kebutuhan saudara, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di sekitar saudara, Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan saudara. Permasalahannya bukan berapa banyak yang engkau hasilkan, permasalahannya bukan berapa banyak penghasilanmu, tapi siapa yang menyertai saudara. Kalau Tuhan yang menyertai saudara, percayalah apapun yang kau butuhkan pasti dicukupinya. Karena Alkitab berkata jangan pernah khawatir akan apapun juga. Burung di udara dia pelihara, bunga bakung di ladang dia dandani, apalagi hidupmu. Amin. Jadi jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Nah, saya kasih contoh membangun iman dalam area keuangan. Waktu saya membangun iman dalam area keuangan, inilah daftar janji firman yang paling menginspirasi saya pada waktu itu. Kebetulan ada cukup banyak pesan-pesan firman yang saya terima ketika saya duduk diam mendengar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, atau ada nubuatan yang sampai kepada saya melalui hamba Tuhan. Nah, ini saya catat. Nanti terakhir baru ayat dari firman Tuhan. Ini daftar janji firman yang paling menginspirasi saya, boleh ditampilkan? Yang pertama, sebagai hamba Tuhan, kita tidak hidup dari perpuluhan jemaat atau persembahan kasih saat berkhotbah, tapi dari tangan Tuhan yang memanggil kita. Kalimat ini saya dengar ketika saya duduk diam mendengar firman dari hamba Tuhan yang berbicara. Dan ketika dia sampaikan kalimat ini, saya rasa Tuhan bicara sama saya. Nah, itu legal kalau kita menganggap ini suara Tuhan buat saya. Ya, itu sah. Karena memang Tuhan bicara sama saya pada waktu itu. Jadi saya catat. Yang kedua, janji firman yang kedua, Tuhan bisa membuka keran berkat dari mana saja, jangan membatasi Tuhan. Ini juga saya terima dari seorang hamba Tuhan ketika saya duduk diam mendengar firman Tuhan.
Jadi sebetulnya waktu kita duduk diam dengar firman Tuhan itu akan ada banyak firman yang bisa kita terima. Permasalahannya saudara mendengarkan dengan benar atau tidak. Kalau saudara mendengarkan firman yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang memang menyampaikan firman, saudara akan banyak menerima firman hidup. Jelas ya? Nah, waktu saudara merasa itu berbicara dalam hati saudara, catat. Itu suara Tuhan buat saudara. Jadi Tuhan bisa membuka keran berkat dari mana saja, jangan membatasi Tuhan. Maksudnya adalah saya hamba Tuhan. Jangan membatasi Tuhan, saya hanya bisa terima dari jemaat. Karena Tuhan bisa buka keran berkat dari mana saja. Ya kalau saya membatasi Tuhan, keran berkatnya hanya dari gereja, hanya dari jemaat, saya akan hidup dari perpuluhan jemaat dan dari persembahan kasih. Iya kan? Kalau saya nggak punya iman untuk percaya bahwa Tuhan bisa membuka keran berkat dari mana saja, saya tidak membatasi Tuhan, maka saya nggak bisa hidup bebas dari saya akan terus bergantung pada perpuluhan jemaat dan pada persembahan kasih waktu saya khotbah. Lalu yang ketiga, ada pernyataan dari hamba Tuhan juga dalam training gembala, jangan harapkan orang kaya datang ke gerejamu, buat jemaatmu jadi orang kaya. Itu menginspirasi saya rasa Tuhan bicara sama saya waktu itu. Jangan mengharapkan orang kaya datang ke gerejamu, buat jemaatmu jadi orang kaya. Jadi sampai sekarang saya nggak mengharapkan ada orang kaya datang ke gereja saya. Tapi kalau ada datang juga saya nggak usir. Ya masa diusir, kasihanlah orang kaya. Jangan usir orang kaya dari gereja, kasihan. Lalu yang keempat, Tuhan memberikan engkau kunci yang membuka gudang persediaan Allah. Ini nubuatan yang disampaikan buat saya. Tuhan memberikan engkau kunci yang membuka gudang persediaan Allah. Lalu dari ayat Alkitab, saya ambil dari Mazmur pasal 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kelima janji firman ini yang terus-menerus saya doakan. Yang terus-menerus saya deklarasikan untuk membangun iman dalam area keuangan. Pada waktu itu tidak terumus seperti ini, saya tidak catat, saya cuma lakukan saja. Sekarang saya bisa catat karena saya ingat apa yang saya lakukan gitu kira-kira saudara. Jadi ada 5 janji firman, ini adalah dasar untuk membangun iman. Jadi saya punya material yang cukup bagus, yang cukup banyak untuk membangun iman dalam area keuangan. Jadi materialnya seringkali menentukan juga imannya. Kalau saudara punya material yang bagus, itu firman benar-benar berbicara kepada saudara, itu material yang sangat bagus untuk membangun iman. Jadi pastikan engkau mendengar suara Tuhan. Pastikan Tuhan bicara kepadamu.